Apa itu yang saya akan lakukan kalau mulai dari nol lagi, harus jadi kaya di 2025? Apa itu alat-alatnya, pola pikirannya, strateginya, dan lain-lain yang akan saya pakai. Nah, ini akan video yang makan waktu lebih lama dari biasa, tapi menurut saya worth it dan penting untuk 2025. Kenapa? Karena begini, dari satu sisi lebih gampang, dari satu sisi lain lebih susah untuk bisa maju di 2025. Lebih susahnya di sini, karena biaya hidup makin meningkat, jauh lebih mahal untuk hidup banding 2, 3, 4 tahun yang lalu, dan biaya aset-aset yang penting semua semakin mahal sekarang. Harga emas makin mahal, harga Bitcoin makin mahal, harga stock market barusan crash, tapi secara garis besar makin mahal nilai aset-aset. So, bagian situs lebih susah sekarang banding dulu, tapi dari sisi yang lain lebih gampang. Justru sekarang lebih gampang untuk bisa sukses banding zaman sebelumnya. Bahkan setahun 2 tahun yang lalu udah jauh lebih gampang sekarang. Kenapa? Karena sudah ada teknologi-teknologi yang dulu gak ada. Ini kita ngomong contoh sederhana saja. Ini cuma satu contoh, right? Dulu kamu mau bikin website atau ada ide bikin aplikasi atau software atau apa. Dulu harus ada programmer untuk garapin semua, dan saya waktu itu mau bikin app dikasih quote 500 juta hingga 1M tahap 1, right? So, miliaran untuk garap aplikasi. Sekarang hanya hitungan berapa dolar saja, cuma puluhan dolar kali, ratusan ribu. Bisa suruh AI, dia bisa garap aplikasi tahap 1, beta test 1. Dan dari situ kalau memang demand pasarnya bagus, gampang sekali untuk dikembangin. Bahkan sekarang bisa jual barang sebelum barangnya itu udah ready gitu loh, right? Teknologi itu sudah ada, cara itu sudah ada gitu loh. So, dari satu sisi lebih gampang banding dulu. Tapi di sini saya harus ingetin soal sedikit tentang motivasi dan prioritas. Kan ini kita omong urusan waktu sekarang. Kamu lihat ke laporan keuangan kamu, so ke rekening koran kamu misalkan. Mayoritas orang di rekening korannya itu daftar pengeluarannya itu banyak banget, sering sekali. So, setiap hari ada pengeluaran untuk belanja bahan, belanja makanan, bensin, listrik, pulsa HP, kalau kamu sewa, bayar KPR, dan sejenisnya. Daftar pengeluarannya itu banyak banget, panjang. Terus kalau kamu lihat ke daftar pemasukan, income, uang yang masuk, orang umum paling sebulan cuma sekali atau 2 kali. Orang umum kan kerja dapat gaji ya. Jadi sebulan sekali cuma dapat satu pemasukan, terus sisanya pengeluaran. Right? Nah, ini beda jauh sama orang-orang yang sudah sukses. You lihat ke saya. Ini aku cuma saya sebagai contoh karena aku gak mau referensi orang lain ya. Tapi betul nggak di channel kita sering showing kita keliling ke luar negeri, naik kapal, naik bisnis kelas atau apa. So, pengeluarannya juga ada, bukan nggak ada. Tapi yang beda itu di sini, pemasukannya sering sekali. Bahkan setiap hari. Ini aku bukan ngomong bercandaan, serius. Setiap hari ada pemasukan. So, pemasukannya sering, jumlahnya makin lama makin besar gitu loh. So, fokus kita itu di bisnis dan agresif di income. Supaya apa? Supaya ketika sudah ada selisih antara income-nya sekian, pengeluarannya sekian, selisih ini dijadikan harta, dijadikan kekayaan, jadikan aset. Paham ya? Entah itu mau Bitcoin, mau emas, mau properti, mau apa terserah. Tapi ya of course favoritism kita saat ini mesti crypto. Walaupun ada satu industri lain yang kita lagi fokusin sekarang. Tapi poinnya itu di situ. Kamu harus ingat bahwa ini urusan waktu juga. Karena kalau kamu nggak serius soal ini, kamu biarkan, nanti tahun depan deh, New Year's Resolution 2026 deh, right? Tahun depan sama sekarang itu udah makin susah kalau kamu nggak catch up, kalau kamu nggak nyusul orang-orang yang sudah sukses. Setuju ya? So, itu kenapa ini penting. Nah, balik lagi ke metodenya gimana, caranya gimana. Kalau aku mau jadi kaya dari nol mulai sekarang 2025, apa itu yang aku akan lakukan? Bagaimanapun, cara paling gampang untuk bisa sukses adalah untuk bantu orang yang sudah sukses jadi semakin sukses lagi. Itu cara yang paling gampang untuk jadi kaya. Kenapa? Karena orang yang sudah sukses, sudah ada duit misalkan, mereka untuk bayar duit mahal buat kamu itu gampang gitu loh, urusan kecil buat orang yang sudah sukses. Lalu mereka ngerti bahwa kalau kamu bantu aku jadi sukses, aku juga bantu kamu gitu loh, ikut jadi sukses barengan. So, itu cara paling gampang untuk bisa sukses mau itu ada AI, gak ada AI di zaman kapanpun, selalu begitu. Soal prinsip-prinsip bisnis atau prinsip yang bikin kamu bisa sukses. Jadi berhubungan ke aku mau jadi kaya dari nol, gimana caranya? Selalu ingat begini, sudah tahu targetnya adalah untuk bantu orang yang sudah sukses makin sukses. Nextnya adalah, so gimana model bisnisnya untuk bisa dapat profit? Gampang, jual produk yang orang siap bayar di sini, produksi kamu di sini, selisihnya itu profit kamu. Sekarang lihat ke opsinya, mau e-commerce, dropshipping paling marginnya 10%. 5%, 20% lah mentok-mentok. Mau e-commerce mentok-mentok 20-30% itu kalau kamu skalanya sudah besar. Kalau skalanya kecil lebih tipis selisihnya.
So, produk yang ada produk fisik biasanya marginnya itu tipis-tipis. Kalau kamu produk bisnis yang offline yang ada toko, harus bayar pegawai, overhead, sewa, segala macam, umumnya itu paling profit marginnya 7%, kecil semua. Nah, mana itu margin yang paling tebal saat ini? Boleh saya bilang online bisnis, digital produk, atau produk-produk yang produksinya itu kecil sekali, hampir gratis, tapi orang bayarnya itu mau mahal-mahal. Paham ya? Oke? So, tentu saja, dan ini bukan dari mulut saya loh. You tanya ke AI, aku juga tanya ke AI sebelum aku bikin konten ini. Apa itu bisnis-bisnis yang bagus? Yang dijawab sama AI apa saja? Edukasi atau kursus atau di situ. So, bimbel lah intinya. Industri itu bagus. Industri bikin aplikasi, SaaS, software as a service dan sejenisnya, itu bagus. Bikin bisnis AI systems, itu bagus. Nah, ini kan semua contoh bisnis yang biaya produksinya itu kecil, tapi orang bayarnya itu mau besar gitu loh. Nah, tentu saja perlu skill kan, perlu latihan. Nah, of course, itulah kenapa kita ada program-program yang kita melakukan supaya orang bisa semakin pintar. Karena ini bukan sesuatu hal yang konten itu gampang dapat dari video YouTube. Right? Kontennya itu gampang, tapi untuk merubah itu jadi ilmu dan skill dan kemampuan untuk eksekusi, nah itu butuh dampingan, butuh yang bisa eksekusi barengan sama Anda. So anyways, balik lagi. So, itu core prinsip yang harus dipegang adalah kalau kamu mau bisa sukses, memang perlu ada bisnis yang bantu orang sukses makin sukses, dan biaya produksinya sini, jualnya di situ. Dari situ baru pikirin marketing, so bikin konten. Nah, itu bisa AI by the way. So zaman sekarang ada kayak HeyGen atau even semacam kayak CapCut pun itu ada banyak fitur AI-nya yang bantu untuk cuttingnya cepat, subtitlenya cepat dan lain-lain. Right? So ada AI yang bisa bikin konten, ada AI yang bisa bantu marketing, ada AI yang bahkan untuk bisa garap produknya. Misalkan kamu mau bikin software atau apa, sekarang udah bisa. Gitu loh. So itu yang harus dipikirkan. Tapi bagaimanapun selalu mulainya itu kan langkah demi langkah ya. Tes yang kecil-kecil dulu. Tapi di sini aku boleh tambahkan satu hal ekstra. Kamu mau maju, cara paling cepat adalah untuk bisa nyetrum atau otaknya itu bisa sinkron sama orang-orang yang udah ada hasil yang kamu mau. Ini ibaratnya itu kayak you mau jadi badan yang fit, yang berotot dan lain-lain, ya kumpul sama orang yang sudah ada badan fit. Otomatis kebiasaan kamu, pola pikiran kamu mirip sama mereka. Kalau kamu mau dompetnya yang sehat, dompetnya yang fit, kumpullah sama orang-orang yang udah dompetnya sehat juga gitu loh. Ini penting karena kalau nggak begitu, apa yang kamu pikir penting nggak tentu yang benar gitu loh. Karena orang yang udah levelnya di sini, pemandangannya mereka itu beda sama orang yang levelnya di sini. Paham ya maksud saya? Nah, omong gitu, back to business. Kalau saya mulainya dari nol terus mau jadi kaya, first of all margin yang tinggi, karena itu yang aku bisa startup cost-nya itu hampir nol, tapi sekali laku itu tentu saja bisa jutaan, puluhan juta, ratusan juta, dan hampir semua itu full margin, full net profit gitu loh. Itu hal pertama yang aku akan, kalau aku pribadi ya, fokusin. Dari situ soal terus apa yang digarap, dan kalau kita ngomong gimana cara bantu orang sukses makin sukses, biasanya itu 3 sektor. Bantu orang hasilkan uang lebih banyak atau hematkan uang lebih banyak, bantu orang untuk bisa meningkatkan kualitas kesehatan, atau ketiga bantu orang dalam relationships, bisa networking lebih bagus, bisa terlihat lebih sukses, ya, lihat statusnya tinggi atau jenis itu. 3 sektor ini atau 3 niche ini yang selalu ada demandnya. Lalu dari situ tinggal garap apa yang bisa bantu. Satu perspektif lain yang mungkin bantu ya, kamu harus memahami prosedurnya orang yang berbisnis. Selalu ada prosesnya, dari keluarin iklan, terus tarik beberapa orang yang klik ke website, dan dari yang klik ke website berapa yang daftar, berapa yang di follow up, dan sebagainya. Itu ada proses tahapan. Nah, di setiap tahap itu ada kesempatan untuk bisa diperbaiki. Iklannya dulu bisa tarik 100 orang. Gimana kita ganti iklannya sedikit biar iklan yang sama dengan modifikasi sedikit jadi 200 orang yang bisa klik. 200 orang yang klik dulu cuma 10% yang daftar. Gimana caranya bisa ningkatin supaya 20%, bukan 10% yang daftar. Nah, setiap improvement itu bisa multiply, gandahkan penghasilan final. Karena kalau jumlah yang daftar double, otomatis income belakangnya juga double. Kalau jumlah yang respon ke iklan double, otomatis angka belakangnya double. Nah, ini memang
sesuatu hal yang butuh pikir ya. Tapi kalau kamu bisa bantu improve masing-masing poin itu ada nilai. Orang pasti mau bayar. Oke. Nah, itulah yang pola pikiran secara garis besar ya, yang pantas untuk video YouTube yang mungkin cuma 15 menit, 20 menit. Itu yang saya akan lakukan kalau aku mulai dari nol mau jadi kaya. Karena selalu ada demand-nya, selalu ada yang mau. Kalau aku bisa bantu kamu bisa hasilkan uang lebih banyak, ya pasti kamu bayar lah. Paham ya? Nah, itulah kenapa kita juga ada komunitas kita, ada program-program kita, itu semua bertujuan hal yang sama. Tinggal kamunya cloning dan bikin versi yang punya kamu. Dan kalau kamu gak mampu untuk melakukan itu, ya tinggal nebeng gitu. Tinggal pinjem apa yang sudah sukses, jualin gitu. Itu juga bisa. Siapa bilang kamu harus garap dari nol? Oke? So, itu beberapa prinsip-prinsip yang semoga ada pelajaran penting untuk Anda. Lebih penting dari itu, ini juga separuh tantangan, bukan tantangan, challenge untuk kamu gerak. Karena ini memang urusan waktu. Dan kalau butuh bantuan, pasti ada link yang kita include somewhere untuk bisa dibantu sama kita juga. Oke? Sukses selalu dan salam cuan.